Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Ku serahkan hidupku hanya bagimu. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh
sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah yang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, mengelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan percayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
kami sembah. Nyatakan hadirat-Mu lagi di tempat ini Tuhan. Nyatakan sukacita-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ada kemampuan. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Kami memulaikan ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Dari hatimu katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku
King. Oh, Sena. Oh, Sena. Oh, Sena to the King. Ku agungkan. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus Raja. Kau berkuasa. Amin. Dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja. Namamu Tuhan, Kau berkuasa dan layak ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan iman katakan, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Kau berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari agungkan Tuhan lebih lagi. Katakan, ku agungkan, ku agungkan Yesus namanya. Sungguh Kau berkuasa Tuhan, kuasa, amin, dan layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau yang layak disembah. Mari teman-teman semua angkat suaramu, naikkan sembahmu kepada Dia. Katakan, Kau yang layak. Mari naikkan sembahmu kepada Dia. Haleluya. Dia Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia mati gantikan kehidupan kita. Dia selamatkan hidup kita. Haleluya. Katakan, Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Kau sungguh mulia Tuhan. Kau sungguh mulia Tuhan. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik pada Tuhan saat ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan saat ini. Oh.
kasih Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari lagi sama-sama katakan. Segala Puji, hormat kami hanya bagimu Tuhan. segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Mari saudara angkat tanganmu. Sama-sama kita katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Mari lagi sama-sama katakan. segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari dengan iman kita katakan. Bukan kehendakku, tapi hanya kehendakku Tuhan yang datang. Namun kehendakmu. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kami mau senangkanmu, hanya bagimu Dalam puji, Berjemaat Tuhan dengan sungguh katakan. Segala puji dengan segenap hatimu, segenap hatimu Tuhan. Mari katakan, naikkan pujianmu pada Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Lihatlah setiap hati kami Bapa. Setiap hidupku sebagai persembahan yang segala puji. Mari angkat tanganmu saudara. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Sama-sama kita katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai
Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami adalah hidup-Mu Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau melompat, kami mau menari bagi nama-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama serukan. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari teman-teman semua, kita mau meninggikan nama Tuhan kita di tempat ini. Sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Namanya Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Haleluya. Come on. Sama-sama nyatakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Mari angkat tanganmu, katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal menetap mulia. Masuklah menguatkanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Raja, bertata. Come on church. Bersyukurlah kepadanya. Mari bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Dia Raja, Tuhanlah. Amin. Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Mari angkat tanganmu, katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud
Aku diberkati, aku dilimpahi, Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu, sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Sangka sejak dulu menunggu hidupku. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku sadar sejak dulu kau menunggu hidupku. Hanya di altarmu kami menyadari Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Yes Tuhan, ini hati kami Bapa. menanti, ku akui Semua dosa kami mau lepas kehendak kami Tuhan. ku lepas Kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tak kusangka
Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid, mata yang selalu fokus ke depan. Biar Roh Kudus menerjemahkan seluruh apa yang hamba-Mu katakan kepada anak-anak-Mu. Sehingga mereka pulang tidak sama lagi sewaktu mereka datang. Mereka menerima berkat rohani dari Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu katakan adalah isi hati-Mu. Dan kami semua diberkati sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Boleh dinyalakan lampunya. Shalom. Ya. Ya. Kita tidak bisa nyalakan AC 1 karena ternyata pembebanan di bawah agak sedikit tidak seimbang, sehingga kalau kita nyalakan AC 1 lagi kita akan jeblok ke bawah. Itu ya, nanti dikira kita mati lampu. Oke, shalom. Oke, shalom. Nah, ini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa sore hari ini diberkati Tuhan. Ya, coba lihat kiri kanannya, bilang kamu cantik banget, kamu ganteng banget. Ingat ya, yang cewek cantik, yang cowok ganteng ya. Jangan ditukar, yang setuju katakan amin. Ya, jangan ditukar. Kalau ditukar tolong lapor ke saya. Itu ya, kalau misalkan kamu ganteng, bukan, saya cantik bos. Nah gitu, tolong kasih tahu saya yang mana orangnya, biar kita doakan sama-sama, oke? Nah, mari kita belajar sama-sama firman Tuhan dengan judul The College Discipline. Ya, kita kenapa judulnya seperti ini? Nanti saya akan kasih tahu apa yang menjadi tema utama, mengapa judulnya seperti ini. Kita buka semua dulu Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat ke-29. Yang sudah ketemu katakan amin? Oh belum. Roma 8 ayat yang ke-29. Nah kita akan baca bersama-sama. Buat adik-adikku sekalian yang sudah menemukan pasangan hidup, boleh volumenya maksimal. Jangan. Yang sudah menemukan pasangan hidup 50% saja. Yang belum menemukan pasangan hidup, maksimalkan. Ya, biar sebelahmu ketahuan. Oh, kalau keras ini berarti masih belum punya pacar. Kan gitu ya. Oke ya, kita bangkit berdiri sama-sama. Ingat ya, yang belum punya pasangan, keras-keras ya. Yang sudah punya pasangan 50% saja. Ya, supaya kamu lihat sampingmu itu, jomblo ngenes. Oke, 3, 2, 1. Sebab mereka juga anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada yang keras banget suaranya di sampingmu? Wah, Putra lagi. Oh iya. Ya, kalau keras suaranya carikan. Kalau dia sesama jenis, carikan yang lawan jenis gitu ya. Gitu ya. Saya kecil-kecil karena sudah ada maminya Dev kan gitu. Bahaya kalau keras-keras nanti dikira pengen. Ya. Jadi kita dari ayat ini kita belajar, perhatikan bahwa kehidupan rohani kita tujuannya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Nah kalau kita mau memperhatikan lebih sungguh dalam kehidupan kita, Allah menggunakan kurang lebih 3 hal utama untuk mengubah kita semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih. Tadi Putra keras ya suaranya ya? Oh iya keras ya. Oh diam ya? Nggak jelas berarti. Ya. Oke, Allah menggunakan 3 hal utama untuk mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang pertama, Allah menggunakan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Allah menggunakan keadaan sekitar kita. Nah, keadaan seperti apa saya akan jelaskan nanti. Dan yang ketiga adalah disiplin rohani. Ya, tujuan kita tadi saya sudah katakan, kita mau menjadi serupa dengan Yesus. Di dalam menjadi serupa itu prosesnya, inilah 3 hal yang seringkali Tuhan gunakan. Yang pertama adalah yang pertama tadi adalah orang sekitar kita, yang kedua keadaan, dan yang ketiga adalah disiplin rohani. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dengan singkat yang orang sekitar kita dan keadaan. Dengan singkat saja saya akan jelaskan apa maksudnya dengan orang sekitar kita. Kalau kita baca di Amsal 27 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya begini, Tuhan membentuk kita dengan mempertemukan kita orang-orang yang statusnya mungkin teman kita, musuh kita, rekan kerja kita.
pasangan kita, orang tua, murid, Tuhan pertemukan dengan itu semua. Bahkan Tuhan menempatkan kita di sebuah komunitas. Nah, coba berpikir begini, pikirkan pertanyaan ini. Bagaimana seandainya Tuhan membawa kita ke dalam sebuah komunitas, bukan untuk membuat kita sekedar senang, tetapi membuat kita sekedar bertumbuh. Ya, perhatikan, pertanyaannya adalah, bagaimana seandainya Tuhan membawa kita ke dalam komunitas untuk membuat kita menjadi lebih bertumbuh ketimbang membuat kita lebih bahagia. Makanya di dalam sebuah konseling pernikahan dikatakan pada saat kita menikah, ya, Tuhan sedang melatih kekudusan. Tidak membuat kita sekedar bahagia, tetapi Tuhan melatih kekudusan kita. Nah, seperti halnya saat kita ditempatkan Tuhan di dalam sebuah komunitas, saya yakin dan percaya setiap kita sebenarnya dituntut untuk lebih bertumbuh ketimbang kita merasa bahagia. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu perhatikan, saat engkau sudah masuk ke sebuah komunitas, pasti di dalam komunitas itu ada senangnya, betul? Ada sedihnya enggak? Ada. Ya, kalau kita ketemu sama teman orang yang mulutnya enggak bisa direm, ya, ketemu dengan orang seperti itu mungkin dia akan menyakiti kita dan kadang kita menjadi sedih. Kadang kala kita juga menjadi marah, bahkan menjadi kecewa, betul? Di dalam komunitas. Kadang kala kita juga harus menjadi sabar. Bahkan seringkali kita harus lebih banyak memaafkan dan harus lebih banyak mengampuni. Bukankah semua proses itu ada dalam komunitas dan Tuhan mau di dalamnya kita bertumbuh? Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya mau kasih tahu sore hari ini, kalau engkau nggak punya komunitas, segera bergabung dalam komunitas. Ya, segera bergabung di dalam komunitas. Kalau Tuhan ingin kau bertumbuh, Dia pasti akan membawa engkau komunitas yang benar. Dan kalau engkau dalam komunitas ada gesekan satu dengan yang lain, engkau harusnya sudah mengerti harus ngapain. Yang setuju katakan amin. Makanya datang di Komsel, gabungan kemarin saya sudah bahas. Di dalam komunitas kita perlu yang namanya kasih persaudaraan. Saya sudah jelaskan, saya nggak akan jelaskan lagi. Nanti kita pulangnya jam 12 malam kalau saya jelaskan lagi ya. Itu yang pertama, apa maksud dengan orang-orang sekitar kita? Tuhan tempatkan kita di sebuah komunitas. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan keadaan sekitar kita? Roma 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya begini, Tuhan membentuk kita melalui kondisi yang tidak bisa kita rubah dalam kehidupan kita. Apa kondisi yang tidak bisa kita rubah dalam kehidupan kita? Engkau nggak bisa lahir. Engkau nggak bisa pilih lahir dari keluarga mana, betul? Atau ada yang di sini yang bisa milih? Tuhan, saya kalau mau lahir tolong dong dari Raffi Ahmad ya, supaya saya auto sultan. Ada yang bisa begitu? Kita tidak bisa memilih. Atau Tuhan, saya maunya di suku Batak aja deh. Ya kan? Ada yang bisa milih. Atau Tuhan, saya maunya di suku Toraja saja deh. Tidak bisa, kita tidak bisa memilih. Bahkan kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan, orang tua kita sekeras apa, sekejam apapun, kita nggak bisa milih. Dan perhatikan, ternyata itu juga yang membentuk kita. Bahkan kita juga nggak bisa memilih apakah kita harus lahir dari keluarga yang mapan banyak uang. Ternyata kita lahir dari keluarga yang serba berkekurangan. Saya kasih tahu sore hari ini, itu dalam kedaulatan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan karena Tuhan mau kita bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau kau sehari-hari ini merenungkan, kenapa nasibku seperti ini? Saya dapat orang tua yang nyakitin saya. Tidak dengan kebetulan Tuhan tempatkan itu. Ada maksud Tuhan. Mungkin suatu saat engkau akan menjadi orang paling sabar top 3 di dunia. Bisa jadi. Yang lu sabar banget pokoknya. Bisa jadi. Yang dari sebelumnya emosinya setipis tisu, menjadi tebal seperti beton. Bisa jadi. Tetapi apapun itu, Tuhan tempatkan itu supaya engkau bertumbuh. Sama-sama katakan bertumbuh. Oleh karena itu, jangan pernah engkau kecewa sama Tuhan akan keadaanmu yang sekarang. Tapi gunakan itu untuk bertumbuh. Karena saat engkau bertumbuh, engkau akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita rubah cara pandang kita. Melihat segala sesuatu yang terjadi adalah proses. Di mana di dalamnya ada berkat tersembunyi. Jadi kalau kau menemukan keadaan yang gak bisa kamu rubah dalam hidupmu.
saya pastikan ada suatu berkat tersembunyi di dalamnya yang Tuhan mau engkau dapatkan. Nah, itu semua tergantung responmu seperti apa. Itu semua tergantung apa responmu terhadap situasi itu. Engkau boleh marah, bisa saja, sakit hati bisa saja. Tetapi saat engkau sakit hati, engkau gak akan belajar mengampuni. Dan engkau tidak akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Makanya sore hari ini kalau kau bertemu dengan orang-orang seperti itu, keadaan yang seperti itu, miliki respon yang benar. Respon yang benar itu apa? Selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat tadi pagi saya mengatakan bahwa orang yang waras itu selaras dengan firman Tuhan. Ya, saya nggak akan bicara lebih lanjut mengenai itu. Tinggal silakan nonton saja nanti khotbahnya di Badaraya 1. Ya, yang ketiga, karena yang tadi pertama orang sekitar kita, yang kedua keadaan, yang ketiga adalah disiplin rohani. Nah, saya yakin di tempat ini kita semua melalui proses yang namanya sekolah, kuliah, belajar. Ada atau ada di sini yang tiba-tiba dari SD langsung tidak pernah kuliah, belajar, tiba-tiba kerja? Ya, luar biasa. Ya. Nah, di setiap kita kuliah, kalau kuliah dipanggil mahasiswa. Kalau SD, SMP, SMA dipanggil murid. Betul ya? Ada nggak sekolahnya di sini yang bebas sekali? Suka-suka hatinya? Masuknya terserah, nilainya terserah, ada? Kalau ada, segera kasih tahu saya. Biar saya juga daftar di situ. Kan gitu. Ada. Di setiap sekolah kita pasti yang punya namanya peraturan, betul ya? Ada peraturan, ada disiplin. Ya, sekali lagi. Di college ada disiplin di sana. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama-sama mengenai disiplin rohani. Kalau di sekolahan, jam masuknya jam berapa? Ya kan? Rambutnya harus model seperti apa? Dan saya yakin, pasti saya orang yang tidak pernah kena razia. Sudah jelas ya? Rahasia rambut. Ya, sudah jelas sekali. Saya nggak akan kena itu. Jadi saya akan aman terus seterusnya. Itu bahkan aneh kalau rambut saya panjang. Kan gitu. Ya, kita semua akan mengalami itu. Kita akan ditanya masuk jam berapa, pakaiannya seperti apa. Oleh karena itu, kita akan belajar yang namanya disiplin rohani. Sama-sama ngomong disiplin rohani. Oke, kita buka 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ke-8 berkata begini. Saya bacakan. Latihlah dirimu beribadah. Perhatikan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, di dalam terjemahan NIV dikatakan to be godly. Dikatakan to be godly karena kita mau jadi semakin serupa dengan Kristus. Betul, pintar sekali. Semakin pintar ya saya lihat ya. Perhatikan bahwa di ayat ini kita mengerti bahwa disiplin rohani akan membawa manfaat yang multidimensi. Sama-sama mengatakan multidimensi. Yang keras, multidimensi. Dalam multidimensi artinya dalam setiap aspek kehidupan kita dia akan memberi manfaat. Dan yang paling penting lagi, bukan hanya masa sekarang, tetapi masa yang akan datang dan yang sebelumnya. Itu luar biasanya ibadah. Nah, di dunia ini mengenal ada 3 kecerdasan. Kalau kita baca sebuah artikel, terutama orang anak-anak psikologis, kita mengenal ada 3 jenis kecerdasan. Intelijensia, emosional, dan spiritual. Nah, berdasarkan orang akademis ngomong, IQ itu berkaitan dengan kalau orang yang hitung-hitungan, misalkan pintar matematika, pintar seni, itu intelijensia question. Lalu kemudian ada emotional question, bagaimana dia punya komunikasi dengan orang, berhubungan dengan orang. Ya, itu emotional question, bagaimana dia bisa mengatur emosinya, orangnya emosinya stabil atau tidak, itu emotional question. Dan yang terakhir, ada yang namanya spiritual question. Dan dari ketiga ini, para ahli sepakat bahwa yang mempengaruhi semuanya itu adalah spiritual question. Nah, apa ini spiritual question? Spiritual question artinya kita itu di dalam diri kita selalu mencari penciptanya. Artinya kita ini makhluk rohani. Ya, selalu mencari penciptanya, selalu pengen kenal penciptanya. Selalu berhubungan dengan hal-hal rohani. Dan puji Tuhan, kalau para ahli baru menemukan sekarang, Alkitab sudah ngomong. 2000 tahun lalu dia ngomong begitu. Latihlah dirimu beribadah karena latihan badani terbatas gunanya. Ternyata Alkitab kita jauh lebih update. Yang setuju katakan amin. Ya. Dari hal itu kita mengerti dan puji Tuhan.
Makanya saya mau kasih tahu sore hari ini, kita butuh disiplin rohani. Orang yang punya disiplin rohani, dia akan banyak aspek-aspek bidang kehidupannya akan terus berkembang, akan terus maju, akan terus diberkati Tuhan. Ya. Saya kasih tahu, disiplin dalam melatih secara jasmani memperkuat kebugaran badan kita. Sementara disiplin dalam melatih diri secara rohani akan memperkuat kerohanian kita. Nah, perhatikan kata latihlah dirimu beribadah. Nah, dari kata itu kita mengerti bahwa disiplin rohani adalah sebuah keputusan. Sama-sama ngomong keputusan. Disiplin rohani adalah keputusan. Disiplin rohani itu tidak terjadi secara otomatis, namanya katanya disiplin. Disiplin rohani memerlukan komitmen, sama-sama ngomong komitmen. Komitmen yang dibuat secara sengaja. Sehingga dalam disiplin rohani, engkau harus, yang pertama, menginginkan bertumbuh. Engkau harus memutuskan bertumbuh. Jadi sudah ingin, lalu memutuskan, lalu mengusahakan. Ada usahanya untuk bertumbuh. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi di dalam bertumbuh. Perhatikan, disiplin rohani, sebuah keputusan. Makanya Paulus ngomong sama Timotius itu ngomong gini, latih dirimu beribadah. Menurut Anda, menurut ngana-ngana ini, itu ajakan, suruhan, atau sekedar kata-kata lewat saja? Pasti suruhan kan? Kalau nggak suruhan minimal dihimbau, cepat latih dirimu beribadah. Artinya pada saat kita disuruh seperti itu kita harus punya keputusan. Saya mau latihan atau berlatih disiplin rohani. Artinya itu sebuah keputusan. Dan perhatikan, itu bukan sesuatu yang otomatis. Kadang-kala kita perlu diingatkan. Oleh karena itu kita butuh yang namanya komitmen. Dengan sengaja. Makanya saya suka sekali kata-kata di sini. Sehingga disiplin rohani. Engkau harus menginginkan, harus punya keinginan dulu. Setelah punya keinginan harus memutuskan. Setelah memutuskan harus berusaha bertumbuh. Yang keempat yang paling susah. Menjaga konsistensi. Ini yang paling susah. Oleh karena itu, yang tadi kan kita belajar baru 3 ya. Ini tambah 3 lagi, tenang aja. Ya. Oleh karena itu sore hari ini, bagaimana kita belajar mengenai disiplin rohani, bagaimana kita pelajari ini, ya ada sekitar 1000 poin yang akan saya bahas. Puji Tuhan saya baru ketemu 3. Jadi tenang saja. Ya, yang pertama disiplin rohani. Disiplin rohani itu menurut Anda kewajiban atau tidak? Melakukan disiplin rohani saya tahu tidak mudah bos. Ya, karena saya sudah tes. 2 minggu lalu saya sudah wajibkan semua anak yang tidur di pastori doa malam dan doa pagi. Puji Tuhan banyak yang bolong. Ya, puji Tuhan banyak yang bolong. Tapi saya tidak pernah marah karena mereka tahu mereka masih melatih disiplin. Ya kan? Puji Tuhan banyak yang bolong ya. Ya saya pastikan sebulan itu, pokoknya selama seminggu itu nggak ada yang full gitu, nggak ada. Pasti ada aja yang bolong. Gitu ya. Makanya gini, kadang-kadang ada adikku sekalian, kadang-kadang kita melihat disiplin rohani itu sebagai suatu kewajiban, betul? Kadang-kadang kita melihat disiplin rohani sebagai kewajiban. Tetapi kita melihat disiplin rohani sebagai kewajiban, itu hanya sebagai alat bantu. Sama-sama ngomong alat bantu. Ada kalanya kita melihat disiplin rohani sebagai kewajiban, sebagai alat bantu. Dan sampai kapan kita melihat itu sebuah kewajiban? Sampai nanti kita mengerti dan menikmati hasil dari disiplin rohani kita. Maka setelah kita menikmati dan memahami disiplin rohani itu berguna, maka kita akan melihat disiplin rohani itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Jadi kalau engkau dipaksa-paksa dulu bangun doa pagi, doa malam dan lain sebagainya, itu sebagai alat bantu. Ya. Siapa tahu begini. Siapa tahu pada saat engkau bangun pagi, sewaktu kerjamu ternyata engkau harus bangun jam 4:30. Mungkin waktu kau mau kerja, sudah diterima pekerjaan di mana yang jaraknya jauh, engkau harus bangun 4:30. Dan kau ingat, untung waktu dulu saya tinggal di pastori, sering bangun jam 4:30. Walaupun dari seminggu hanya 2 kali saya bangun. Ya, tapi 2 kali minggu ini, minggu depan 3 kali, akhirnya bisa terus bangun pagi. Mungkin kita belum mengerti sampai kita menikmati hasil dari disiplin rohani kita.
Makanya di dalam disiplin rohani seringkali mungkin kita merasa dipaksa. Seringkali mungkin kita merasa ditekan. Ya, saya kasih tahu gambaran seperti ini. Waktu saya kecil, saya 2 bersaudara, karena saya dan kakak saya jaraknya cukup dekat, hanya 11 bulan ya. Saya nggak mengerti kenapa pabriknya sangat cepat memproduksi. Ya, tapi saya hanya 11 bulan bedanya, sehingga mengakibatkan saya dan kakak saya itu sangat dekat dan sering berantem jadinya ya. Itu. Mungkin anak-anak ada yang punya umur beda sedikit dengan kakaknya, mungkin sering mengalami hal yang sama ya. Kita sepenanggungan saja. Jadi waktu almarhum gembala mendisiplinkan kami diwajibkan baca Alkitab. Dan puji Tuhan dia tidak memakai rotan, tetapi dia memakai imbalan. Dikatakan kalau kamu berhasil baca 1 kitab, lapor ke papa, dan papa akan sewakan kamu film Ultraman. Yang Betamax itu yang kotak ya, mungkin anak zaman sekarang nggak ngerti apa itu Betamax. Itu yang kotak, coba googling aja Betamax, kasetnya kotak begini, yang kalau dilempar ke kepala bocor. Saya pastikan. Kalau CD kan cuma tergores gitu ya, kalau ini dilempar kepala bocor. Nah waktu itu saya dilatih seperti itu. Jadi baca-baca, akhirnya kecil saya itu sebenarnya sudah ngabisin. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah habis. Cuman sempat terpotong ya, waktu SMP ya, zaman-zaman kenakalan remaja kan gitu ya. Jadi pendeta juga pernah nakal. Yang penting mantan nakal, bukan baru mau nakal. Kan gitu ya. Nah, waktu itu kita nggak mengerti, kenapa sih kita disuruh baca Alkitab? Kenapa sih? Ngapain? Gunanya apa? Adik-adikku sekalian tahu? Saya baca itu, kemudian nanti SMP ketemu lagi, baru baca lagi. SMA baru ketemu baca lagi. Dan ternyata berguna untuk apa? Sewaktu SMA, banyak teman-teman itu yang suka curhat sama saya. Dan saya sering mengutip dari ayat Alkitab. Akhirnya apa? Tuhan berikan hikmat lebih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Termasuk pertanyaan-pertanyaan dasar iman. Zaman dahulu, zaman saya dahulu. Pertanyaan mengenai iman, dasar-dasar iman. Tuhanmu kok 3? Kok kamu menyembah manusia? Itu pertanyaan dasar. Yang waktu SMA saya sudah bisa jawab. Kenapa? Baca Alkitab. Akhirnya saya mengerti, oh ternyata kebutuhan saya ini. Apalagi kebutuhan saya tiba-tiba. Ada orang yang mengajarkan ajaran yang salah. Kita tuh bisa cepat deteksi, oh. Ya. Kita bisa tahu, wah Alkitab nggak ngomong begitu. Ada lagu yang salah, contoh. Lagu yang salah itu contoh misalkan, yang tidak sesuai dengan teologi, tapi mungkin dia punya makna yang lain. Tuhan inilah yang kau mau, kau menjaga hatiku. Ya, logikanya yang jaga hati siapa? Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala harusnya kita yang menjaga hati, bukan Tuhan yang jaga hati kita. Itu kan secara teologi salah, tapi karena kita tahu, kita baca Alkitab. Kita merasakan manfaatnya. Akhirnya sekarang saya baca Alkitab pasti setiap hari. Ya, walaupun hari Senin saya tidak membaca bareng sama anak-anak, karena hari Senin itu full timer day. Jadi hanya hari Senin saja kami nggak kumpul doa. Tapi saya tetap baca Alkitab lanjut terus. Jadi saya punya 2 versi baca Alkitab. Versi yang bersama anak-anak pastori, versi yang sendiri udah jauh sekali. Ya karena banyak dilompati. Tapi itulah, akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Dan percaya saya mau kasih tahu gini, di dalam Alkitab yang kita baca, ada di handphonemu ataupun di mana, di dalamnya ada banyak kekayaan yang mungkin kita tidak mengerti saat kita membacakannya. Tetapi saya mau kasih tahu, pada saat kita membaca, Roh Kudus sedang bekerja. Mungkin kita tidak mengerti sekarang, tetapi suatu kali waktu kita mengalami suatu kejadian, Roh Kudus akan mengingatkan pada apa yang kita baca. Makanya dikatakan roh penghibur itu akan mengingatkan apa saja yang kukatakan kepadamu. Selalu saya katakan, kalau Roh Kudus bertugas mengingatkan, sementara kita nggak pernah baca, terus kamu mau diingatkan apa? Akhirnya kita mengerti bahwa disiplin rohani seperti membaca Alkitab dan lain sebagainya, berdoa. Berdoa itu membuat kita lebih tenang. Mungkin kalau kita lagi kita akan bahas khusus mengenai doa. Doa itu multidimensi. Alam roh, alam nyata, semuanya bisa di cover. Melebihi dari segalanya. Makanya kita coba disiplin rohani kita. Latih diri kita beribadah. Tidak salah kalau Alkitab ngomong seperti itu. Melatih diri kita beribadah, berguna secara multidimensional. Yang kedua, tujuan dari disiplin rohani adalah agar kita serupa dengan Kristus. Saya mau kasih tahu begini, untuk mengerti bahwa disiplin rohani yang kita lakukan adalah sebuah kebutuhan, tentunya kita harus melihat tujuan dari disiplin rohani itu.
Saya kasih contoh. Misalkan, besok saya ini anggota band Sell on Seven. Kalau band Sell on Seven akan manggung di Makassar 2 minggu lagi, kira-kira selama seminggu itu, Sell on Seven latihan enggak? Halo? Pasti latihan, setuju? Dan pasti latihannya akan 2 kali lebih banyak daripada latihan yang biasa. Betul? Mereka melakukan extra effort, mereka melakukan extra disiplin, mereka melakukan extra latihan. Kenapa? Karena tahu tujuannya mau tampil. Makanya penting bagi kita malam hari ini untuk mengerti bahwa tujuan dari disiplin rohani kita adalah semakin serupa dengan Kristus. Ya. Kalau Sell on Seven tadi mungkin latihan biasanya hanya 3 lagu. Mungkin karena dia mau tampil, dia bisa latihan 10 lagu. Saya kasih contoh lain lagi. Kalau engkau tergabung dalam futsal antar kampung, ya, Tarkam. Iya kan namanya Tarkam, betul ya? Antar kamu kira-kira selama 2 minggu sebelum turnamen, engkau akan latihan atau main bulu tangkis setiap hari. Halo? Pasti latihan futsal bukan? Kecuali ada model futsal dan bulu tangkis digabung. Jadi foot tangkis. Tapi tidak mungkin ya, gitu ya. Ngerti maksud saya ya? Kalau kita tahu tujuannya, kita akan mengerti, kita akan latihan lebih ekstra kerja keras. Nah dikatakan tadi di ayat latilah dirimu beribadah, kamu harus to be godly. Semakin serupa dengan Kristus, makanya kita harus ekstra effort supaya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah ini penting buat kita. Mengetahui tujuan dari disiplin rohani, perhatikan, mengetahui tujuan dari disiplin rohani, maka kita akan bisa memilih, menerapkan, melakukan metode apa yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Perhatikan kata-katanya. Mengetahui tujuan dari disiplin rohani, maka kita akan bisa memilih, menerapkan, melakukan metode apa yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Tenang aja, ini terakhir kali saya balik ke belakang, karena silo. Ya. Tahu begini, saya kasih gambaran begini. Tahu Manchester United? Ya maaf ya, Sandi ya. Tahu ya? Kalau seandainya Tottenham melawan Manchester United, misalkan. Kira-kira Tottenham United ini, dia tahu kipernya model Onana. Ya, model Onana nih. Habis tenggelam Maguire, terbitlah Onana, kan gitu. Kalau Onana modelnya seperti ini, kira-kira taktik apa yang digunakan sama Tottenham? Mungkin dia akan melakukan tembakan dari luar kotak penalti supaya sering salah, betul? Orang yang mengerti tujuannya untuk menang, dia bisa menerapkan metode apa yang tepat untuk dia bisa mencapai tujuan tersebut. Dia punya strateginya. Ya. Nah, orang yang tahu tujuannya menjadi serupa dengan Kristus, maka yang harus ditiru adalah Kristus. Kalau kau pengen serupa dengan Kristus, tapi yang kau tiru Lucifer, oh salah. Ngerti maksud saya ya? Karena tujuanmu semakin serupa dengan Kristus, maka saya pastikan engkau akan menerapkan metode yang tepat. Contoh, saya ingin serupa dengan Kristus. Kristus itu hidup abad kapan? 2000 tahun yang lalu. Oke, dicatat di kitab apa? Ada namanya Alkitab. Oke, kita buka baca Alkitab. Oh, ternyata Yesus itu sering bangun doa pagi-pagi. Ngapain dia bangun doa pagi-pagi? Apakah buang-buang waktu? Tidak. Dia mau berkomunikasi sama Bapaknya. Oh, itu yang harusnya kita lakukan. Kita melakukan hal yang sama karena Kristus melakukan itu. Dan karena kita pengen sama dengan itu, kita lakukan juga. Nah, pertanyaannya buat kita semua sekarang, reflektif buat kita semua. Metode disiplin rohani apa yang kau lakukan? Halo? Apa yang kau lakukan setiap hari, apakah itu mencerminkan disiplin rohanimu? Kalau engkau masih suka berbohong, saya pastikan engkau bukan serupa dengan Kristus, tetapi serupa dengan antikristus. Ya. Kalau engkau masih suka dugem, masih suka bermalas-malasan, masih suka minum ciu, atau capti, tahu capti? Cap tikus. Terus minum topi yang gak pernah lurus. Tahu topi yang gak pernah lurus? Topi miring. Gak pernah lurus, dia kan topi miring. Maka engkau boleh tanya, engkau tujuannya kemana? Saya pastikan itu bukan Kristus. Makanya miliki metode yang tepat, kita mau kemana?
Kalau engkau mau sukses, tapi bangun pagi, scroll IG dari pagi sampai siang, saya pastikan engkau nggak akan sukses. Ya, engkau nggak akan sukses. Berakhir dengan kemiskinan dan kehancuran. Oleh karena itu saya tegaskan sekali lagi, ayo kita lakukan disiplin rohani. Sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan berikan menjadi serupa dengan Kristus. Saya tahu itu tidak mudah. Saya sudah katakan tadi, kadang-kadang kita harus jadikan kewajiban. Tidak mudah dan kita seringkali butuh kekuatan ekstra melakukan itu. Oleh karena itu poin yang ketiga yang perlu kita sama-sama tahu persis. Dan ini poin ketiga yang paling penting karena yang terakhir. Ya, kalau yang kedua dari terakhir kan nggak penting-penting amat. Yang paling penting itu sudah mau habis. Gitu. Makanya poin yang ketiga. Disiplin rohani, kita perlu tahu bahwa kekudusan dan keserupaan kita, pertumbuhan rohani kita di dalam Kristus, itu adalah karya Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 3 ayat 6 kita baca sama-sama. 1 Korintus 3 ayat 6. Dalam disiplin rohani kita perlu tahu bahwa kekudusan dan keserupaan kita adalah karya Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata begini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah perhatikan, Allah memberi pertumbuhan melalui karya Roh Kudus di dalam kita. Karena itu dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dia ngomong begini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Makanya saya pernah ngomong di depan kita semua. Pada saat kita percaya Yesus, nature kedagingan kita, tubuh kita, diri kita yang hanya isinya sebenarnya nature dosa, kedagingan kita. Saat engkau percaya Yesus diinstalkan satu lagi, yaitu namanya keinginan roh yang didapatkan melalui Roh Kudus di dalam dirimu. Dan itulah yang mengerjakan segala sesuatu yang baik. Saya kasih gambaran begini. Tahu kapal layar? Tahu kapal layar ya? Kapal yang bisa melaju dengan layar. Kapal layar ini digerakkan oleh layar. Ya, kapal layar kalau tidak ada angin bisa melaju tidak? Tapi kalau nggak ada layar bisa maju tidak? Tidak bisa juga. Ya, perhatikan, kapal layar tidak bisa melaju dengan kalau tidak ada angin. Kita bisa mengatur layar dan kemudi sesuka kita. Kalau angin tidak bertiup, kita akan tetap diam di tengah air. Tidak peduli seberapapun kita bereaksi. Tugas kita adalah melakukan segala sesuatu yang memungkinkan kita bisa tangkap angin tersebut dengan kemudi kita. Dengan kita mungkin goyang kanan kiri. Nah sama halnya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus terus mengupayakan disiplin rohani. Sehingga saat Roh Kudus bekerja, ia akan memberi dampak berupa pertumbuhan dan kehidupan rohani kita. Sehingga saya katakan pertumbuhan rohani kita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tugas kita apa? Melakukan aktivitas sehingga saat angin itu datang, layar kita sudah naik dan kita bisa melaju bertumbuh di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sehingga disiplin rohani apapun yang kita lakukan, kita tahu persis bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Meskipun, perhatikan, meskipun saat kita merasa bosan. Pernah baca Alkitab Imamat? Sudah tahu bosannya seperti apa? Panjang kali lebar, 300 hasta, pikir sendiri. Bosan tidak? Bosan. Tapi saya mau kasih tahu. Saya tahu kalau kita baca kitab Imamat, ya, yang durasinya 5 menit, terasa seperti 5 jam. Ngerti maksud saya? Karena saking bosannya. Perhatikan, di saat engkau bosan pun, Roh Kudus bisa tetap bekerja, memberi pertumbuhan untuk kerohanianmu. Ternyata Roh Kudus bikin apa dalam dirimu? Dia membuat engkau lebih sabar. Siapa tahu ternyata dulu kau kalau dapat antrian yang panjang, kau nggak sabaran. Tapi karena baca kitab Imamat, engkau menjadi lebih sabar. Antrian panjang, engkau tetap mengantri dengan tenang gara-gara kitab Imamat. Bisa saja terjadi. Ya, atau pernahkah kita kalau ke gereja? Ya, ada beberapa gereja itu lucu. Bukan lucu sih, mungkin menarik juga. Dia tidak pernah beritahu siapa yang khotbah. Ngerti maksud saya? Kenapa dia nggak pernah beritahu siapa khotbah? Supaya orang nggak bisa milih-milih. Karena ada beberapa suatu tempat, kalau dia yang khotbah, penuh tempatnya. Tapi begitu pendeta yang lain yang khotbah, kosong. Ada yang seperti itu. Mungkin karena yang pendeta yang satunya membosankan atau seperti apa, saya kurang mengerti. Tetapi ada orang yang seperti itu.
Saya mau kasih tahu, di dalam engkau mendengarkan khotbah pun, bertemu dengan pendeta yang membosankan pun, saya pastikan kalau engkau tahan duduk di situ, mendengarkan dengan baik firman Tuhan, fokus, Roh Kudus bekerja memberi pertumbuhan yang setuju, katakan amin. Makanya jangan pilih-pilih. Terutama kalau saya, jangan pilih-pilih. Datang saja. Kan gitu ya. Dengan melakukan disiplin rohani, kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Agar Tuhan bekerja di dalam kita yang setuju, katakan amin. Pemusik maju ke depan. Ya. Dengan menempatkan disiplin rohani, kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Agar Tuhan tidak hanya bekerja melalui kita, tetapi bekerja juga di dalam kita. Apa artinya? Artinya engkau siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan yang setuju, katakan amin. Oleh karena itu mari kita sore hari ini, saya katakan sekali lagi dengan tegas. Disiplin rohani penting untuk kita lakukan. Dan kita baru belajar, ini baru pengantarnya. Minggu depan kita akan belajar hal yang banyak mengenai disiplin rohani. Bagaimana Yesus mendisiplin murid-muridnya. Bagaimana disiplin rohani itu harus dikembangkan terus menerus. Harus dijadikan sebuah kebutuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tutup Alkitabmu. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mari kita sampai bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Salah satu lirik yang saya suka dari lagu ini dikatakan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Dari mana engkau kenal kehendak Tuhan? Saat engkau disiplin rohani, membaca Alkitabmu, engkau akan semakin mengenal Tuhan. Tetapi saya tahu, setiap kali kita membaca Alkitab, ada waktu yang merupakan hak kita, yang kita lepaskan untuk kita mengenal kehendak Tuhan. Ada rasa lelah yang harus kita abaikan untuk kita mengenal kehendak Tuhan. Ada banyak hal mungkin yang kita abaikan, keegoisan kita, hawa nafsu kita, yang harus kita lepaskan. Supaya kita semakin mengenal, kita mau berlutut membaca Alkitab. Makanya saya senang sekali dengan lagu ini. Tadi pagi saya nyanyikan, dan saya nyanyikan lagi untuk kita semua. Supaya ini menjadi janji kita. Kita mau lepas hak kita. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Amin. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun
Jadikan sebuah deklarasi di hadapan Tuhan. Yes. Akan mengiring Yesus. Yes, amin. Ku yakin berkenan selalu. Mari kau sungguh-sungguh sama-sama katakan dengan lebih keras lagi, sama-sama katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Salah satu wujud nyata dari kita mengiring Yesus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Kita akan melakukan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari kau siapkan hatimu. Mari kau siapkan pikiranmu. Mari kau siapkan jiwamu untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, kami siap Tuhan. Kami mau dan siap menerima sakramen perjamuan kudus di hadapan-Mu. Engkau boleh duduk, para pelayan perjamuan silakan maju ke depan. Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku,
perjamuan boleh bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kau berdoa kepada Tuhan. Saat ini juga sebelum kita melakukan perjamuan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sepanjang seminggu ini, sepanjang bulan ini melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan dan layakan kami Tuhan. Mari Engkau angkat roti lebih tinggi dari kepala-Mu, tanda Engkau hormat pada tubuh Yesus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersiapkah engkau menerima tubuh Yesus yang ada di tanganmu? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda kita hormat dan cinta akan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di cawan di tangan kita adalah darah Kristus yang tercurah untuk dosa-dosa kita? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Mari kau mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kau mengucap syukur, angkat suaramu. Mengucap syukur kepada Tuhan buat kebaikan-Mu, buat curahan kasih-Nya yang ada di kayu salib. Mari kau keluarkan suaramu. Mari kau merasakan kasih Tuhan. Mari kau angkat tanganmu. Kau puji Dia. Kau mengucap syukur di hadapan-Nya. Haleluya. Selamatkan Tuhan.
ucapan syukur tak henti-henti kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena begitu kami bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, pengorbanan-Mu kami kenang selalu. Pengorbanan-Mu memampukan kami, memotivasi kami untuk terus hidup dalam disiplin rohani kami. Sehingga saat kami memiliki disiplin rohani, kami yakin dan percaya kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kami yang memampukan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi hamba-Mu yakin firman yang disampaikan telah dimateraikan dalam hati anak-anak-Mu dan menjadi suluh terang dalam kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka, urapi mereka lebih lagi, berikan mereka selalu kekuatan, kemampuan daripada Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, dan hamba-Mu yakin Engkau akan terus mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini adalah isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini nyata, hadirat-Mu kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk teman-teman semua. Saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang kami terima Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya kami telah menyatu dengan Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, untuk firman-Mu yang menegur kami, yang memberkati kami di tempat ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Engkau Tuhan yang terus mengurapi dan memperlengkapi hamba-Mu. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia.
panji kemenangan. Mari kita serukan. Sama-sama katakan. Bagilah kau berkatakan berkat atas hidupku. yang diberikannya. Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat, kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Panjinya, panji kemenangan, ku menang. Sama-sama lambaikan tangan, katakan. Na 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 na. Kurang keras. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Kurang keras teman-teman. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Sama-sama serukan. Imanku berkata, Tuhanku Yesusku berkata, ku buat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku memuji, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, dengan keras katakan, ku menang, haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan kepada Pastor Ezra. Ya. Adik-adikku sekalian, yang pertama saya tahu karena kita semua rata-rata adalah kaum yang tunggu menerima kiriman. Ya. Ngerti maksud saya? Ini kan masih tanggal berapa ya? Jadi Bapak Ibu masih gajiannya, jadi masih ngitung-ngitung dulu. Nah, gereja kita di tempat ini akan mengadakan Natalan tanggal 8 Desember. Sehingga dalam Natal itu kita akan menabur buat tempat ini, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Nah minggu depan kita akan mengedarkan form, di amplop nanti akan ada form janji iman. Jadi adik-adikku sekalian yang terbeban mau membantu perayaan Natal boleh menulis. Jumlahnya terserah berapa, tetapi nanti kita akan berdoa bersama-sama. Minggu depan kita akan lakukan itu, ya. Jadi mohon minggu depan kita siapkan diri kita, berdoa, berpuasa kalau perlu ya. Itu ya, kita berdoa, kita akan memberikan janji iman. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya harus, kalau janji iman harus setuju gitu ya, biar senang-senang sedikit pastornya. Nah itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, hari Rabu akan ada latihan untuk Natal. Jadi training vokal akan ditiadakan untuk sementara, sehingga hari Rabu training vokal. Hari Selasa kita ada komsel gabungan, tetapi bukan di tempat ini. Nanti kita akan komsel gabungan di tempatnya Geral sama Onel, karena tadi sudah ada yang baptisan 7 orang, dan ini ceritanya mau syukuran hasil baptisan. Mana Onel sama Geral? Sudah. Onel ada ya? Oh puji Tuhan. Jadi ini adalah perjamuan kudus dia yang pertama. Ya, sudah dibaptis. Nanti hari Selasa, bagi yang nggak tahu tempatnya silakan kumpul bersama-sama dari tempat ini. Kita akan sama-sama jalan ke sana. Yang nggak tahu tempatnya. Atau kalau misalkan mau ngikut, ya mau ngikut terus nggak tahu, nanti kita akan kasih share location-nya. Gitu. Jadi bisa nyusul ke sana. Nggak bisa bareng-bareng, bisa nyusul ke sana. Ya, hari Selasa jangan lupa. Lalu kemudian hari Kamis kita ada PA di tempat ini. Ya, dimohon bagi yang rindu mempelajari lebih dalam tentang dasar-dasar keimanan kita, iman Kristen kita seperti apa, silakan datang hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Yang mau katakan amin. Nah, hari Jumat kita ada latihan untuk ibadah raya sore di tempat ini, dan puji Tuhan kita nggak mati lampu ya, karena tadi saya lihat di pengumuman harusnya jam 5:30 mati lampu. Ya, ya puji Tuhan ya. Saya mau memuji Pak Lurah lagi, cuman kebanyakan pujinya gitu ya. Gitu. Nah terus kemudian hari Sabtu kita ada 2 pagi di tempat ini. 2 pagi terbuka untuk siapa saja, ikut saja ya. Ya luar biasa. Ada Caca yang sudah pingsan tapi masih terus ikut pokoknya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Caca. Gitu ya. Gitu. Ya. Itu. Pokoknya setiap doa dia pingsan. Saya heran ini zaman Roh Kudus atau apa gitu. Ya. Karena setelah kemarin sorenya pingsan lagi. 2 sore. Gitu ya. Itu ya, jadi setelah sorenya hari Sabtu sore kita ada ibadah doa pelayan dan doa puasa. Jemaat semuanya, adik-adikku sekalian boleh bergabung di tempat ini, kita sama-sama berdoa. Lalu kemudian hari Sabtu jam 7 malam ada latihan untuk ibadah raya 1. Nah buat adik-adik sekalian yang mungkin tidak bisa ibadah raya sore, boleh datang di pagi hari, sama saja ya. Atau nggak bisa datang di pagi, boleh datang di sore, sama saja. Karena kita satu tubuh, kita satu naungan di tempat ini. Nah buat adik-adikku sekalian yang rindu melayani, silahkan ngubungin saya, ngubungin Vero, ngubungin dia, tergantung pelayanannya apa ya. Kalau pelayanan khotbah boleh dulu, kita argumen sedikit ya, biar saya tahu arahnya kemana teologinya kan gitu. Gitu. Jangan sampai nanti teologinya aneh-aneh kan gitu ya. Nah untuk teman-teman sekalian, berikutnya teman-teman sekalian yang mungkin sepanjang bulan November berulang tahun, boleh maju ke depan, kita akan doakan sama-sama. Yang bulan November berulang tahun. Oh iya. Oh sorry, ternyata hari Kamis benar, fellowship, sorry. Bukan PA, fellowship. Ah hampir lupa. Sorry, tepuk tangan dulu, fellowship, sorry. Aduh, saya hampir lupa. Untung ngelihat Ayu sudah naik tanduknya dari tadi. Nggak pasti tahu ini fellowship kita, sorry. Hari Kamis saya harap semua datang, itu fellowship. Fellowship itu apa? Nanti kita akan adakan, jadi nggak ada video fellowship yang kemarin ya. Ya, mungkin bisa ditongolkan, lihat IG kita sudah pernah fellowship 1 kali yang pakaiannya hitam. Jadi kalau lihat di IG kita pernah fellowship yang pakaiannya hitam putih atau hitam krem? Putih. Nah mungkin nanti kita akan pakai apa lagi terserah nanti PIC-nya. Mana PIC-nya sih? Nah boleh nanti maju ke depan sini mengumumkan sedikit mengenai ininya. Ayo. Maju sini aja. Nah ini. Oke, sorry maaf ya tadi ya. Saya tahu. Ya, kasih dulu mic-nya. Ya. Shalom teman-teman, sehubungan tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Esra. Jadi hari Kamis itu kita akan adakan fellowship part 2. Part 1-nya sudah kemarin dan banyak testimoni, fellowship-nya seru sekali. Jadi kita laksanakan lagi yang kedua kalinya. Untuk dress code, kan kemarin kita dress code-nya itu putih jeans kalau tidak salah. Nah sekarang kita
dress code-nya itu sesuai dengan snack yang akan kita bawa. Nah, kenapa kita harus bawa snack? Begitu. Nanti snack dan snacknya nanti itu kita akan tukar-tukar. Jadi nanti kita akan kenalan lebih jauh lagi karena mungkin masih banyak dari teman-teman di sini yang belum kenal satu sama lain. Kita adakan fellowship tentunya untuk mempererat tali kekeluargaan kita di Gold Sisi. Saya jelaskan sedikit. Dress code-nya kita itu sembarang, kita bebaskan, tapi dengan catatan snack yang kita bawa itu harus sesuai warna dengan baju yang kita pakai. Rentan harga dari snack yang bisa kita bawa dari maksimal 15.000. Maksimal 15.000. Jadi semisal mungkin contohnya saya mau datang pakai baju warna ungu misalnya. Saya cari snack warna ungu, misal Astor atau apa begitu. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, untuk rentan harga snack yang akan kita bawa itu maksimal 15.000 sesuai kantong mahasiswa tentunya ya. Terus pengumuman jam akan disampaikan di grup Gold Sisi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum masuk ke dalam grup, bisa hubungi kakak-kakak yang di belakang atau bisa langsung ke saya saja. Mungkin sekian informasi terkait fellowship. Oh, ada yang mau bertanya? Oh iya toh. Oh. Tidak usah dibungkus, bawa snacknya saja. Oh, bungkusnya. Masih ada pertanyaan? Aman ya? Oke, sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Saya membayangkan gimana kalau kita bawa mixway yang transparan gitu ya. Masa baju kita transparan? Ya. Gak usah dibayangkan. Yang laki-laki gak usah dibayangkan. Stop sampai di situ, stop. Ya, stop, jangan dibayangkan. Ya, jangan dibayangkan. Kenapa? Aldi jangan dibayangkan, Aldi. Stop. Gitu ya. Jangan dibayangkan, kalau misalkan mixway kan transparan itu botolnya ya, nggak usah dibayangkan. Gitu. Oke, yang berulang tahun sepanjang bulan November sekarang maju ke depan, kita akan doakan sama-sama. Silakan maju bulan November. Semuanya sepanjang dari tanggal ini maju lagi, mau pengumuman lagi ya. Tanpa terkecuali yang baru datang tidak apa-apa, maju ke depan. Yang berulang tahun sepanjang bulan November. Ayo maju, gak usah malu-malu. Ayo maju. Gak usah malu-malu. Hanya 2. Berarti ya, siapa lagi? Werski, silakan. Kaldi Kak. Teman-teman di belakang, souvenirnya tolong siapkan. Kayaknya pas, kalau cuma 3 pas kayaknya. Aldi masuk, sini Aldi. Sini Aldi kan bulan November. Aldi nyusul nanti ya, Aldi aja ya. Gak apa-apa, kita doakan sama-sama dulu. Sisa 3 ya? 3 ya, benar? Oke, gak apa-apa, nanti Aldi nyusul. Saya mau kasih hadiah dia semuanya PlayStation. Gitu ya, bungkusnya, oke. Kita akan doakan sama-sama. Mari kita semuanya tumpang tangan, kita berdiri, kita berdoa. Saya duduk saja, kita angkat tangan kita arahkan ke teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang bulan November. Hamba mau berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan November. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan hormat di tangan kiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang ia lakukan, Engkau akan menjadikan ia berhasil. Ia akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan penyertaan Tuhan akan sempurna di dalam kehidupan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kedua orang tua mereka yang ada di rumah atau di kampung, yang sudah membesarkan mereka sampai saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk masa depan mereka. Engkau yang mengatur Tuhan, Engkau yang akan memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan
dan kehormatan sampai selamanya. Pengurus ada lagi yang mau diumumkan, saya juga lupa kadang-kadang gitu ya. Jadi jangan lupa fellowship. Fellowship ini penting buat kita semua. Hadir saja. Jangan takut kalau bilang, Kak saya tidak ada temannya, Kak saya tidak ada kendaraan. Nanti hubungin anak-anak di sini, teman-teman di sini. Kita akan usahakan menjemput ya. Di sini ada yang tampang-tampang Maxim, Go, Grab, Gojek gitu ya. Gitu ya. Ada banyak, tenang aja. Gitu. Yang dari arah Sudiang tinggal ngomong, Kak saya mau dari arah Sudiang cuma saya nggak ada kendaraan. Nah biasanya ada rombongan gerombolan Agung dan Charter, itu bisa. Gitu ya. Kalau yang dari kota itu bisa dari Anjas Group. Anjas Group ya. Kalau sekitar BTB dan sekitarnya Yabes Group. Gitu ya. Yabes Grab namanya bukan. Yabes Grab gitu ya. Nanti silahkan dihubungi kalau misalkan teman-teman rindu. Nah, saya mau rindu kita semua yang hadir malam hari ini mengikuti fellowship. Kita bisa kenal satu sama lain. Kita bisa berfellowship bersama, kita bisa ketawa bersama, kita bisa gembira bersama. Ya. Oke, baik itu saja dari saya. Sudah cukup ya? Oke, saya kembalikan lagi. Puji Tuhan teman-teman semua, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sejenak semua bangkit berdiri. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kemenanganku, pilurmu
Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang melimpah atas setiap kami, atas ibadah kami Tuhan. Kami merasakan begitu besar lawatan-Mu atas setiap hati kami Tuhan. Kami merasakan begitu besar kasih-Mu Tuhan yang nyata atas setiap pribadi kami, mulai dari awal hingga di penghujung ibadah kami Tuhan. Bapa, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mau menaikkan doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Biar Engkau mendengar setiap seru sembahyang kami kepada-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami bersyukur buat pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian pada ibadah kami malam hari ini. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menunjuk mereka, Engkau yang memberikan mereka talenta, Engkau yang akan semakin mempertambahkan lagi kepada mereka. Biar setiap pelayan yang telah mereka berikan Tuhan, apapun bentuk pelayanannya, biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan Tuhan akan semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, terima kasih buat persekutuan ini Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah Engkau telah beri atas setiap kami. Biar ini Tuhan, kami boleh memperoleh berkat dalam ibadah ini Tuhan, untuk kami pulang dengan sukacita yang penuh daripada Tuhan. Bapa, untuk teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir pada ibadah kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai Tuhan tegur, Engkau ketuk pintu hatinya Tuhan. Engkau tarik jiwa mereka kembali datang kepada-Mu Tuhan. Yang mungkin sedang di luar kota, Engkau tutup bungkus sertai mereka Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami sebagai anak-anak-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana kami ada, yaitu bangsa Indonesia, dan kota kami itu kota Makassar. Tuhan, kami berdiri bukan sekedar kami tidak mempunyai maksud untuk kami ada di bangsa dan kota ini Tuhan, tapi Tuhan merancangkan rancangan yang begitu indah atas setiap hidup kami, atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menjadi pilar-pilar doa bagi bangsa dan kota kami. Kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa lebih lagi datang bagi Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk dunia ini Tuhan, keadaan yang ada di dunia ini. Engkau tahu Tuhan segala sesuatu konflik yang terjadi, bangsa antar bangsa, kota antar kota, suku antar suku. Tuhan, kami tidak mampu dan kami memohon pertolongan daripada-Mu. Tangan Tuhan turun bekerja, kedamaian, kesejahteraan, damai sejahtera daripada Tuhan turun bekerja. Karena Engkau Tuhan merindukan damai surgawi yang nyata daripada-Mu. Dan kami percaya Bapa, di tengah konflik yang terjadi, satu hal yang kami percaya, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa, kami sebagai anak kuliah, Engkau berikan kami hikmat, berikan kami kerajinan, kepintaran daripada Tuhan. Kami Tuhan yang sedang mencari lapangan pekerjaan, kami percaya, teramat yakin Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, dengan lingkungan kerja yang baik, teman-teman yang baik, Tuhan sudah siapkan semuanya. Dan Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami juga, berikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan mereka, jadikan biji mata-Mu dimanapun mereka berada, di kantor, di rumah, di setiap pekerjaan mereka lakukan, Engkau bersama dengan kedua orang tua kami dan keluarga kami Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang akan mengadakan ujian, berikan hikmat-Mu Tuhan. Kami telah berusaha dan kami serahkan usaha kami kepada Tuhan, biar Tuhan yang memberikan hasil. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk penuaian jiwa.
di tempat ini terkhusus Tuhan, di GBI Oikumene. Kami percaya Tuhan dan bersyukur untuk kursi-kursi yang telah terisi. Kami bersyukur untuk kursi-kursi yang telah terisi dengan jiwa yang rindu datang pada Tuhan. Dan kursi-kursi yang masih kosong kami teramat yakin Engkau jadikan kami perpanjangan tangan-Mu untuk menarik jiwa datang pada Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk jemaat di GBI Oikumene, biar kami semakin memberi diri kami untuk disiplin rohani kepada-Mu Tuhan. Biar mulai disiplin rohani yang kami lakukan, mungkin secara daging sakit Tuhan, secara daging kami sulit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, Roh Kudus-Mu saja yang selalu menguatkan kami. Bapa, kami berdoa untuk kegiatan kami sepekan yang akan datang, khususnya fellowship kami, dan setiap kegiatan yang sudah kami rencanakan, kami taruh ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau hadirkan Tuhan jiwa-jiwa yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, dan hadirat-Mu selalu nyata atas setiap kegiatan kami. Biar sukacita dan damai sejahtera saja yang nyata atas setiap kegiatan kami Tuhan. Berdoa Tuhan, kami di tempat ini, kami menaikkan doa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini, berikan kesehatan kekuatan di masa tuanya. Engkau berikan hikmat daripada Tuhan untuk Kak Esra dan Kak Debbie sebagai mentor rohani kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang diperlukan dan dibutuhkan. Engkau berkati setiap pelayanannya, setiap kegiatan yang akan dilakukan Tuhan sertai. Dan penyertaan Tuhan akan semakin dinyatakan atas kehidupan Kak Esra dan Kak Debbie. Kami juga berdoa untuk Kak Binardi dan Kak Felicia dalam pekerjaan, dalam kegiatannya, dalam pelayanannya, kerinduan hatinya Engkau tahu Tuhan. Dan setiap apa yang diperlukan Tuhan cukupkan. Bapak kami yang ada di tempat ini, terlampau banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Kami datang dengan pergumulan yang berbeda-beda, kami datang dengan doa yang berbeda-beda Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, kami telah mendapat jawabannya dari para Tuhan. Dan jawaban yang dari para Tuhan adalah jawaban yang tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Kami percaya Engkau Allah yang maha mendengar dan maha tahu. Terima kasih Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami yang mendukakan hati-Mu. Biar kami layak menaikkan doa ini Tuhan, sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini keluar masuk pintu rumahmu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Engkau yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk bersatu di sejenak. Saya juga sampaikan, habis ini kita akan berfoto dan berfellowship bersama. Silakan tinggalkan jejak dengan berfoto bersama, jangan langsung pulang. Dan kita akan berfellowship dengan menu baru yaitu soto Banjar. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Jangan dulu langsung balik, kita mau foto bersama-sama di tempat ini. Bersyukurlah kepada bawalah puja banyak
boleh di depan. Supaya kita muat boleh di depan. Di belakang saya boleh, di belakang saya sini, enggak apa-apa.